Halo, selamat siang Ayah Bunda semua di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022. Hari ini Zia Palevi bakal temenin di live IG-nya Fokus Homeschooling Bandung ya. Sambil menunggu narasumber hari ini, yang pasti selamat Hari Keluarga Sedunia ya. Mudah-mudahan tambah erat lagi, terus juga untuk ayah bunda, keluarga-keluarga, papa mama muda nih ya yang baru mulai, mudah-mudahan dari live ini bisa dapat ilmu-ilmu daging gitu ya. Dan sekarang dia masih nunggu nih untuk narasumbernya. Nanti akan ada Bapak Awang Sukmawan, itu Ketua Yayasan dari Pelita Pratama, dan nanti juga bakal ada Ibu Erna Rosiana, selaku Kepala Fokus Homeschooling. Nanti kita bakal ngobrol banyak ya, mudah-mudahan waktunya juga walaupun memang sedikit tapi bisa bisa disempatkan dengan baik begitu ya. Yang pasti pembahasannya bakal seru karena bakal banyak membahas tentang parenting yang berhubungan sama pendidikan anak nih ke depannya seperti itu ya. Kita masih menunggu juga nih. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa didapatkan hari ini ya. Dan buat yang mau nanya juga untuk ayah bunda di rumah, jangan lupa nanti bisa langsung tulis di kolom komentar supaya mudah-mudahan nanti bisa terbaca ya sama kita ya. Oke, sambil menunggu juga jangan lupa di-follow untuk Instagramnya Fokus Homeschooling di @homeschoolingfokus yang hari ini mengadakan live. Dan juga bisa cek nih untuk websitenya di fokushomeschooling.com ya. Sebentar. Nampaknya Bu Erna sudah hadir. Boleh di ACC aja Bu langsung untuk undangan interviewnya. Interview lagi. Untuk undangan talk show-nya hari ini ya. Sebentar. Nah, halo, selamat siang Bu Erna. Selamat siang, Kang Tia. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Gimana Kang Tia kabarnya? Alhamdulillah. Sehat juga. Bu Erna boleh sapa dulu dong ayah bunda yang ada di rumah yang udah nonton nih. Alhamdulillah. Oh iya, selamat siang, Ayah Bunda. Selamat siang luar biasa ya ayah bunda ya Bu Erna. Fresh sekali hari ini. Cantik banget nih. Iya, luar biasa juga nih hostnya nanti yang ini. Oke Bu Erna, kita sambil nunggu Pak Awang ya Bu Erna ya. Mohon maaf, Kang Tia Hmm, tidak bisa bergabung. baik. Soalnya tadi ada kegiatan yang duanya sama yang diwakilkan aja. Baik, gak apa-apa. Berarti kita sekarang ngobrol berdua aja ya Bu ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja ya, Siap. santai. Oke, dan yang pastinya untuk ayah bunda semua, baik Bu. Untuk ayah bunda semua, kita bakal mulai sekarang ya untuk sharing is caring-nya di episode pertama mungkin ya Bu ya. Hari ini kita baru ngobrol-ngobrol nih nyapa sama ayah bunda yang akan membicarakan tentang peran keluarga ideal untuk pertumbuhan anak nih, terutama di lingkungan sekolah ya Bu Erna ya. Iya. Oke, nah Bu Erna, dia mulai dari satu kalimat dulu deh. Kalau misalnya ngomongin tentang keluarga ya Bu ya, ini kan kalau di Islam sendiri, keluarga, ayah, bunda itu kan madrasah paling utama nih ya Bu ya. Sebelum Betul. keluar lah istilah kayak gitu. Dan menurut Bu Erna sendiri, keluarga itu seperti apa sih Bu? Jadi ini sharing aja ya. Mhm. Jadi kalau menurut saya ada keluarga inti gitu ya, bunda. Nah, itu kita sudah keluarga mempunyai peran masing-masing, baik ayah dan bunda sebagai orang tua. Nah, itu harus kolaborasi, komunikasi.
peran mereka itu bisa jalin dengan baik sehingga bisa menciptakan suasana yang aman, nyaman. Jadi pondasi memang betul tadi yang disampaikan paling kuat sebelum kita masuk ke dunia masyarakat, yaitu di rumah. Jadi dari mulai menjak dini lah. Apalagi orang tua bukan ya, jadi memberikan contoh yang positif. Gitu sih kan dia. Mesti Iya, betul, Bu. Jadi tadi jadi contoh positif, jadi pondasi juga ya buat kehidupan anak-anak setelah nanti menuju kehidupan bermasyarakat kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya berbicara tentang keluarga ideal gitu ya, karena kan kalau Jia sendiri nih ya, yang belum berkeluarga kebetulan baru menuju nih Bu ya. Kepikirannya tuh keluarga ideal adalah keluarga yang punya ayah dan bunda sebetulnya gitu, itu lengkap gitu perannya dan porsinya sesuai. Tapi kalau menurut Bu Erna sendiri, keluarga yang ideal itu menurut pengalaman pribadi nih ya Bu ya, sebagai orang tua juga di rumah, itu seperti apa? kalau yang ideal mungkin kalau dikasih ayah dan ibu yang lengkap mungkin lebih sempurna ya buat anak-anaknya. Tapi mungkin juga ada yang anak-anaknya sudah tidak memiliki ayah atau memang ada almarhum gitu, tidak memiliki ibu. Nah itu juga jangan mematahkan atau semangat buat anaknya gitu. Bukan berarti yang ideal itu yang lengkap ada ayah dan bundanya gitu. Nah mungkin bagi anak-anak yang tidak lengkap juga bisa gantikan dengan walinya atau dengan nenek kakek. Nah itu juga atau selain dari keluarga juga saudara. Nah itu jadi keluarga juga buat anak-anak gitu. Mungkin dari situ juga apa orang tua juga bisa menanamkan nilai-nilai baik sosial budaya, memberikan sarana dan prasarana untuk bekal mereka nanti di kehidupan di luar di masyarakat menjadi pribadi yang kuat. Itu yang paling penting ya Bu ya, jadi pribadi yang kuat ya. Karena kalau udah di kehidupan masyarakat macam-macam ya Bu ya, orang-orang ditemukannya ya. Betul, yang tadinya mungkin biasanya di rumah ketemu sama ayah dan bunda yang satu frekuensi misalnya, tiba-tiba nanti anak dituntut kan untuk bisa beradaptasi dengan cepat ya di masyarakat kayak gitu. Nah Bu, kita lanjut lagi nih Bu. Kalau misalnya tadi untuk mungkin banyak juga ayah bunda yang single fighter gitu ya Bu ya, yang mengurus anaknya dengan kondisi tertentu begitu ya. Ini sebenarnya kalau misalnya di dunia pendidikan ya Bu ya, ini kan sekolah sebenarnya bisa jadi salah satu ruang untuk bisa jadi pelengkap sebetulnya ya, untuk peran kedua orang tua. Nah, fokus homeschooling sendiri nih Bu ya, sebagai homeschooling gitu ya, sebagai sekolah alternatif lah seperti itu. Ini perannya untuk bisa menjadi apa ya namanya, menjadi tempat pertumbuhan ideal buat anak itu seperti apa Bu? Ya, tadi mungkin yang orang tuanya yang single fighter, apa yang misalnya ibunya sibuk, yang bekerja untuk buatnya membiayai sekolah. Nah, ini kita homeschooling fokus itu sebagai keluarga kedua ya. Ya, konsepnya bukan hanya di akademisnya aja gitu. Nah, kita juga bisa memberikan pendidikan baik pendidikan itu karakter, pendidikan moral, terus ada apa bisa mengembangkan, mengeksplor dari minat bakatnya dari anak gitu, dengan adanya ekstrakurikuler ya. Kita kan sudah ada esko taktis tuh, jadi biar anak juga apa pendidikan moralnya juga ada gitu. Baik Bu, berarti life skill-nya juga di fokus homeschooling diasah ya. Selain mungkin nanti juga ya
nanti Gimana Bu? bisa buat Betul. setelah apa keluar dari sudah menyelesaikan udah siap lah. Baik, udah siap ya dengan bekal-bekal yang dikasih. Karena kalau misalnya ayah bunda buka nih ya di websitenya fokushomeschooling.com nih, dia sambil mengingatkan lagi, itu banyak banget kegiatan-kegiatan dari fokus homeschooling nih, terutama tadi yang Bu Erna sebutkan, jadi salah satu jalan supaya anak itu punya bekal nanti di kehidupan masyarakat sebagai bentuk pertumbuhan idealnya begitu ya Bu ya, lewat kegiatan ekstrakurikuler. Nah, salah satunya adalah tahfiz Quran ya Bu ya. Rutin ya itu ya Bu ya. Kita dalam dalam 2 kali pertemuan, Dua minggu kali kedua sama minggu pertemuan. kedua. Nah, itu jadi udah jelas selain juga duniawi tapi juga untuk kebutuhan akhirat sudah terpenuhi ya Bu ya. Itu sangat Betul, jadi penting ya. seimbang. Nah, itu jadi untuk ayah bunda nih yang takut aduh nanti apa namanya pertumbuhan untuk pengetahuan agamanya kalau sekolah lain mungkin ya, kadang-kadang kan lebih sedikit nih persentasenya. Nah, kalau di fokus homeschooling ini seimbang begitu ya Bu ya. Iya. Oke, Bu. Sekarang kita melipir ke tadi udah ekskul sebagai bentuk life skill ya. Nah, kalau misalnya Bu Erna sendiri kan ini juga sebagai sosok ibu gitu ya, yang di rumah pasti apa namanya punya banyak cara, punya banyak inisiasi untuk bisa mengembangkan hobi anak-anaknya nih Bu ya. Nah, sejauh ini sebagai seorang ibu, hobi itu penting nggak sih Bu untuk pertumbuhan anak di keluarga? Sangat penting, Kang Zia, gitu. Karena kan anak-anak itu berbeda minat, hobi, bakatnya. Jadi kita juga, apalagi yang sudah menginjak remaja ya, dewasa, kita ajak komunikasi 2 arah. Jadi biar anak itu bisa mengeluarkan, oh ini saya punya hobi, saya tuh ini misalkan di bidang olahraga atau di bidang musik. Jadi sebagai orang tua terutama ibu, kalau selama itu positif, ya kita kasih support gitu. Jadi kalau memang nih kebetulan anak saya kan hobinya di musik sama di olahraga. Waktu SMA-nya dia ikut taekwondo ya. Kalau sebagai orang tua kita hanya bisa arahkan, terus support, dan alhamdulillah juga selalu ikut perlombaan-perlombaan. Dan di musik juga, di tarik suara juga ada kelebihannya gitu, punya talent. Nah, gitu jadi nanti kita bisa uh, kembangkan, explore untuk hobinya dari anak-anak gitu. Ya. Betul, Selain itu dari jadi akademik. selain dari akademisnya ya betul. Tapi kalau misalnya di fokus homeschooling sendiri juga ngarahnya pasti ke sana ya Bu ya. Mulai dilihat Iya, nih, misal dari masuk sekolah preschool, minat dan bakatnya tuh udah dilihat ya. Apakah suka masak gitu kan? Apakah suka iya. menggambar? Anak-anak kan misalnya ada yang gambar atau lebih ke keterampilan nih, ada school crafting, bisa mewarnai, menggambar, lebih ke senang memasak tadi yang disebutkan Kang Gia, school yang cooking class ya, itu juga kita lebih arahkan ke minat bakatnya, jadi fokus ke IT Baik. juga nanti ya, coding coding. Oke, nah ini sudah lengkap semua ya dari segala penjuru ya Bu ya. Dari yang berbentuk agama sampai ke teknologi tadi udah disebutin sama Bu Erna ya. Dan Bu Erna sekalian kita ngobrol. Ini untuk ayah bunda yang mau bertanya, udah boleh dari sekarang ya. Jadi langsung aja ditulis di kolom komentar atau di Q&A. Nanti kita bantu jawab, bantu sharing juga di Sharing is Caring bareng Bu Erna hari ini ya. Dan yang pastinya nanti bakal banyak banget yang kita bahas juga ya. Tadi udah bahas tentang pendidikan melalui minat dan bakat ya. Terus juga tadi peran ayah dan bunda yang harus saling melengkapi. Tapi sekarang Zia mau nanya dulu nih Bu. Ini pertanyaan pribadi Zia ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Sebenarnya kan kalau sekarang kalau sekarang tuh orang tua banyak banget yang apa namanya mungkin tadi udah disinggung sedikit
mereka selain juga sebagai orang tua di rumah, tapi juga punya kegiatan di luar nih, Bu. Tuh, yang satu Iya, kerja misalnya, ibunya juga yang satu misal usaha online shop di rumah. Nah, itu sebagai orang tua nih Bu Erna juga menilai sebagai pendidik gitu ya. Itu baiknya seperti apa Bu? Kalau misalnya orang tua punya kegiatan di luar. nah, kalau untuk orang tua yang punya kesibukan di luar, itu yang bekerja, yang tadi kan saya sebutkan, sebetulnya kan memang tujuan utama orang tua mencari nafkah juga kan buat anak. Jadi tidak ada salahnya, yang penting orang tua juga bisa membagi waktu. Nah, kalau memang pas hari kerja, ya anak udah belajar mandiri nih, baik misalkan untuk belajar, di rumah juga. Makanya ini fokus homeschooling juga kan sebagai uh, keluarga kedua nih, jadi bisa bagi ayah dan bunda yang sibuk dan memiliki pekerjaan di luar, jadi bukan menitipkan sih sebetulnya. Jadi kita sebagai wadah atau lembaga yang untuk membantu putra putri ayah bunda bisa mengikuti baik pembelajaran, nah itu untuk life skillnya juga. Nah, sih lebih, kalau menurut saya pribadi, saya juga karena kerja ya, nggak ada salahnya sih kalau untuk kita bisa, selama bisa membagi waktu buat keluarga dan anak gitu. Baik, tadi selagi bisa membagi waktu lebih oke ya Bu ya. Untuk keduanya biar bisa tetap jalan gitu. Dan Jalan, apalagi kalau gimana Bu? iya, biar berjalan dengan Siap seimbang. betul. Tetap seimbang ya. Dan kalau bisa dilihat juga kan sebagai sekolah alternatif nih ya, fokus homeschooling juga kan jadwalnya fleksibel ya. Jadi mungkin pas Waktu. ayah bundanya libur, ini bisa dipakai main nih gitu ya. Pas ayah bundanya berkegiatan, bisa sekolah deh Bu ya. Nah, iya, karena kan nggak tiap hari juga sekolah, minggu 3 kali ya. Betul. Jadi ada jam-jam fleksibel yang bisa disesuaikan. Nah ini kita jawab dulu pertanyaan dari salah satu ayah mungkin ya Bu ya. Ini dari ayah Angga nih. Dia bacain dulu pertanyaannya. Apakah katanya kualitas siswa homeschooling itu bisa bersaing sama siswa pendidikan formal, Bu? Insya Allah, karena selama ini kan kita sudah ada izinnya juga dari dinas dan izin operasionalnya. Terus untuk kurikulumnya sendiri kita sudah sama dengan kurikulum sekolah formal. Jadi untuk secara legal dan nanti hasil yang didapatkan dari siswa-siswi yang dari fokus homeschooling nanti juga bisa sama gitu, sejajar dengan yang di sekolah formal. Jadi jangan khawatir bagi ayah dan bunda yang nanti putra putrinya daftar sekolah di fokus schooling, itu sudah diakui untuk legal dan bisa meneruskan misalnya dari jenjang pendidikan SD mau ke SMP Forma atau dari SMP homeschooling ke SMA Forma, itu sudah diakui. Dan untuk kuliah pun baik ke universitas negeri maupun swasta sudah bisa melanjutkan. Untuk bekerja nanti untuk life skill-nya juga kan ada. Nah, gitu. Jadi untuk kayak enggak aman ya. Semuanya bisa bersaing, sejajar, bahkan ya Bu ya, maksudnya bisa sesuai dengan kurikulum pendidikan yang ada begitu ya. Dan juga kalau misalnya dilihat kan tadi ya kurikulumnya ada kurikulum yang berbasis memang sesuai dengan pendidikan ya kurikulum 2013 ya Bu ya sekarang ya. Ya, Dan kurikulum juga 13. dan juga nanti di sampingnya ada kurikulum life skill tadi, ada ekstrakurikuler, terus juga ada asesmen psikologi juga ya Bu ya di fokus Ya, homeschooling. Ya. Betul, nanti juga biasanya ada fingerprint dan lain-lain yang bisa ngelihat nih pertumbuhan anak itu seperti apa. Jadi untuk ayah bunda nih, terkhusus ayah Angga, boleh langsung ceknya nih ke website di focushomeschooling.com. Wah, promosi lagi ya Bu ya. ini sekarang Promosi promosi terus ya. Iya dong, harus nih mumpung ada yang harus. nanya. Untuk ayah bunda lain yang masih mau bertanya dan penasaran tentang keluarga, tentang fokus homeschoolingnya juga boleh sambil kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan Kebetulan tadi Bu, hari ini hari kerja ya. iya,
Jadi lagi momen pada ngumpul nih, momennya pas. Betul. jadi kan pas hari kan ya, jadi bisa Iya, kumpul. kumpul. Nah, kumpulnya sambil belajar berfaedah ya, Bu ya, sambil sharing. Ya, yang Betul, positif ya. positif banget, Bu. Dan ini ada pertanyaan lagi nih dari Ayah Ivan nih ya. Katanya mau tanya, Bu, sejauh mana homeschooling bisa meningkatkan aspek non-akademis siswanya? Mangga, Bu, boleh langsung dijawab. Sejauh mana ya untuk meningkatkan akademis. Jadi kan tadi ada yang disampaikan sama Kang Jia, di kita itu ada namanya fingerprint assessment ya. Nah, di situ nanti kita akan melihat hasil anak tuh ini lebih diarahkan kemana nih, apa lebih ke musik, olahraga, atau lebih ke IT. Nah, dari situ kita bisa meningkatkan, bisa menggali potensi yang ada pada anak. Nah, itu kedepannya nanti kita maksudnya difasilitasi dari baik dari fokus schooling maupun dari orang tua. Nah, dari non akademisnya. Oke, itu ya. Jadi secara teknis di fokus homeschooling punya fingerprint assessment ya, Bu ya. Secara psikis nanti dari apa pelayanan juga pengajaran dari gurunya sendiri ya. Itu yang mengarahkan minat dan bakatnya seperti apa. Begitu, Ayah Ivan ya. Iya. Untuk gaya belajar pun kan anak-anak berbeda. Nah, itu kalau di fokus homeschooling disesuaikan ya, Bu ya pasti ya. Ya, dengan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Betul banget, setuju. Mudah-mudahan untuk kayak Ivan terjawab pertanyaannya. Kalau misalnya masih kurang terjawab, boleh stalking Instagramnya di @homeschoolingfocus. Ya, oke. Ya, nanti bisa konsultasi pendidikan lebih lanjut lagi nih ya. Dan sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya ada Bunda Elvani. Katanya, Assalamualaikum Bu Erna. Boleh izin bertanya, Bu, gimana sih cara kalau sebentar terpotong. Kalau misal anak-anak lagi mogok sekolah, biasanya kan ada masa-masa susah tuh Bu katanya. Boleh share dong Bu gitu tips and triknya katanya. Iya. Nah kan kalau anak tuh ada yang namanya anak yang tipe mudi ya, mudi-mudi. Jadi anak tuh udah, aduh apalagi yang masa pandemi ini, jadi mudinya biar apa belajarnya kan udah mulai jenuh nih online terus. Nah itu mungkin bisa diselingi dengan bermain atau apa yang memang si anaknya udah mulai boring ya kalau belajar di rumah gitu. Nah itu untuk belajar pun nggak harus di rumah di fokus homeschooling. Jadi kita juga ada pembelajaran di luar kelas namanya outing class atau field trip. Itu biar anak-anak juga bisa lebih tahu dunia luar selain di dunia. Si triknya mungkin nanti ibu ayah ibunda tadi saya maaf bunda Bunda Elvani. ini mungkin nanti bisa try class juga ya di kita di fokus homeschooling. Nah, Enjoy belajarnya gitu nggak bosan. nah betul ya tuh Bunda Elvani. Terima kasih buat pertanyaannya langsung loh ditawarin trial class katanya nih kata Bu Erna ya Real untuk nyobain free itu. Bener-bener tapi ya, mudah-mudahan nanti bisa diprogramkan ya Bu ya, secepatnya kita launching untuk free trial class-nya. Terima kasih untuk Bunda Elvani, pertanyaannya mudah-mudahan bisa menjawab. Dan menyambung tadi nih, untuk pembelajaran yang fleksibel, jadi ketika anak lagi tantrum mungkin ya Bu ya, lagi malas juga, iya, ini fokus homeschooling bisa ya, memfasilitasi untuk bisa belajar di taman misal ya, terus juga belajar edukasi ke museum mungkin ya Bu ya. jadi bisa belajarnya di luar kelas gitu. Benar. Jadi nggak terpaku antara guru dan murid aja ya, tapi banyak hal yang bisa dieksplor ya. Iya. Kemarin juga kita kan ada kegiatan Pakju ya, Pakju Lembang. Nah, itu juga anak-anak bisa tahu apa di sana di dunia luar selain di Betul. Jadi bisa langsung mengenal dunia secara langsung ya. Yang tadinya mungkin lihat burung itu cuma digambar, nah sekarang itu anak-anak jadi semua bisa explore. Iya, uh, bisa langsung gitu. Kadang-kadang kan
kalau misalnya kita berbicara sekolah formal, itu nggak bisa setiap hari dilakukan ya, maksudnya harus ada program tertentu gitu ya. Tapi kan kalau di fokus homeschooling bisa lebih fleksibel ya Bu ya. Waktunya juga lebih fleksibel ya. Betul, setuju banget. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan tema hari ini, dari hal yang sudah disampaikan tadi Bu Erna ya pasti bisa semakin meningkatkan pertumbuhan anak semakin sehat ya Bu ya, secara mental maupun secara apa namanya dunia kemasyarakatannya mungkin begitu ya Bu. Jadi sudah siap ya nanti di dunia. Betul banget. Dan karena durasi juga sudah mendekati jam 13.30, ini Bu, terakhir deh untuk pertumbuhan anak di keluarga yang ideal dari Bu Erna ada yang mau disampaikan nggak? Ya, jadi untuk temanya kan hari ini apa peran keluarga ideal untuk pertumbuhan. Betul Bu. Jadi memang anak itu merupakan investasi yang masa depan yang harus dikembangkan secara optimal. Nah itu sama dari orang tua, dari orang tua. Orang tua itu sebagai guru utama bagi pendidikan anak, bukan hanya menulis, membaca, tapi ada yang namanya lebih ke parenting, jadi pengasuhan, jadi pola asuhnya harus bagus gitu. Dan secara teoretik pola asuh ada 3, jadi kalau yang lebih ideal itu pola asuh yang demokratis, jadi ada komunikasi 2 arah antara anak dan orang tua. Jadi, kita kasih kebebasan ke anak untuk bereksplor, tapi juga harus diawasi gitu, tetap kita awasi sebagai orang tua. Jadi keluarga itu harta yang paling berharga ya. Jadi buat jadi kita nggak perlu mencari kemana. Jadi keluarga itu adalah harta yang harus kita pupuk gitu ya, untuk dilindungi, dikasih apa, lindungi, ada kasih sayang, penghargaan. Nah, biar anak lebih terarah dan nantinya juga tumbuh kembang anaknya juga bisa terawasi gitu. Nanti untuk bisa beradaptasi di lingkungan juga sudah nggak ragu lagi ya, udah punya percaya diri gitu. Baik, betul banget setuju ya. Itu tadi harta yang paling berharga adalah keluarga. Tadinya saya mau nyanyi tapi takut falas nih Bu, jadi nggak jadi. Coba sedikit aja Tapi lirik. benar itu. Aduh, jangan ya Bu, nanti pada banyak yang love nih langsung ya. Nah, betul ya tadi apa namanya harta yang paling berharga adalah keluarga gitu ya. Itu jadi satu highlight bahwa keluarga bisa jadi tempat tumbuh kembang anak yang paling tepat. Di samping juga nanti ada pelengkapnya sebagai wadah dan penyelenggara pendidikan lebih jauh yaitu sekolah gitu ya Bu ya. Iya, gitu. Jadi kan tidak semua Betul. pendidikan keluarga jadi bisa, bagi yang punya eh, kegiatan di luar orang tuanya bekerja, nah itu jadi kita sebagai lembaga homeschooling fokus bisa membantu putra putri ayah bunda untuk terus bisa berkembang dan bertumbuh ke sesuai prosesnya gitu. Memberikan Baik. kesempatan buat bisa harapannya masa depan lebih cerah gitu. Amin, masa depan yang lebih cerah. Ini untuk Bunda Elvani, terima kasih katanya Bu, tuh insya Allah nanti langsung main ke sana. Tuh, amin ya. Tunggu Ditunggu. ya, bentar Bandi. Betul, nanti ditunggu nanti bisa ketemu Bu Erna dan tim ya di Fokus Homeschooling. Iya. Dan yang pastinya Bu Erna, ayah bunda di sini juga pasti penasaran nih. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol, tapi kalau misalnya mau konsultasi pendidikan, terus juga mau daftar bahkan langsung di Fokus Homeschooling, ini caranya gimana nih Bu? Nanti bisa lihat di websitenya tentang profil homeschooling fokus. Di situ juga sudah ada profil-profil baik sekolahnya, tutornya, terus kegiatan-kegiatan belajarnya juga.
cara mendaftarnya secara online. Kalau misalkan belum bisa ke tempat fokus homeschooling, nah, kalau lebih bagus sih datangnya, jadi bisa konsultasi mengenai putra putri ayah bunda gitu. Dan kebetulan nih Kang Gia, kan kita juga ada promo nih untuk di bulan ini ya Kang Gia. Betul, Bu. Boleh Apa di nih? spill dikit, Bu, untuk bulan ini seperti apa? Nah, kebetulan di bulan ini Fokus Homeschooling ada promo menarik buat ayah bunda untuk mendaftarkan putra putrinya. Free pendaftaran ya Kang Zia, sama diskon uang tahunan 15%, dan nanti ada juga free trial class buat putra putri ayah, dan Wah, konsultasi mantap gratis. nih, Bu ya. Bener-bener ada 15% uang tahunan, terus juga free pendaftaran, dan nanti juga ada program free trial class ya, Bu ya, buat adaptasi dulu nih sama anak ayah bunda untuk cara pengajarannya seperti apa, kayak gitu. Oke deh kalau gitu, Bu Erna. Terakhir ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita closing? Terima kasih nih Kang Zia pada hari ini, pastinya sangat bagus sekali. Sangat luar biasa ya. Jadi bukan pesan ya, jadi kita tadi sharing, jadi apa, buat ayah bunda, mungkin buat putra putrinya, apalagi sekarang menjelang tahun ajaran baru, jangan sampai memilih sekolah yang kurang tepat buat putra putrinya gitu. Mau sekolah di formal maupun non formal, ya kita kan masuk ke non formal itu sudah mempunyai nilai yang sama, jadi tidak perlu khawatir untuk nanti anak bisa berprestasi baik akademis maupun non akademis. Oke, itu ya. Yang pastinya untuk ayah bunda semua yang nanti masih penasaran sampai informasi tentang fokus homeschooling, sekali lagi dia bisa informasikan untuk bisa langsung stalking ya, atau lihat-lihat langsung di Instagramnya di @homeschoolingfocus, atau bisa langsung klik di websitenya di focushomeschooling.com. Ya, nanti juga di sana ada WhatsApp-nya ya Bu ya. Terus juga bisa langsung DM supaya bisa memudahkan ayah bunda buat konsultasi pendidikan. Oke deh Bu, kalau gitu luar biasa hari ini. Sehat terus ya Bu. Amin. Sehat juga Amin. buat dia. Yes, amin. Oke, untuk ayah bunda juga yang di rumah, terima kasih untuk sudah bergabung di live hari ini di Sharing is Caring. Nantikan di episode selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa sharing lebih lanjut lagi ya Bu ya, tentang sekolah, tentang pertumbuhan dan pendidikan anak pastinya. Oke, kalau gitu saya tutup untuk live hari ini. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Dan jangan lupa untuk daftar karena promonya masih berlangsung di bulan ini ya Bu ya. Pokoknya Oke. Mumpung masih hangat ya Bu ya. nanti belum tentu. Baik kalau gitu. Nah, nanti di bulan depan belum tentu ada diskon seperti ini lagi ya. Oke deh kalau gitu, Bu Erna, untuk ayah bunda juga terima kasih banyak sekali lagi. Zia Palepinya pamit, sekaligus juga Bu Ermanya pamit. Nanti sampai bertemu di Fokus Homeschooling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.